Jika kamu memiliki garis tangan berbentuk bulan sabit atau huruf M, dan hidup memaksamu dalam fase kesendirian, dalam fase perenungan, mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin jiwamu sedang dibangunkan. Sahabat, dalam hidup ada fase ketika dunia terasa menjauh, suara manusia memudar, tepuk tangan menghilang, dan yang tersisa hanyalah keheningan. Keheningan yang memaksa jiwa menatap dirinya sendiri tanpa topeng. Pada titik inilah sebagian orang runtuh, namun sebagian kecil dari mereka justru terlahir kembali. Jika kamu adalah pemilik garis tangan berbentuk bulan sabit dan huruf M, dan pernah melewati masa kesendirian yang panjang, bukan kebetulan kamu sampai di sini. Ujian itu bukan hukuman. Ini adalah ritual alam semesta untuk membangunkan kekuatan spiritual yang tertidur dalam dirimu. Banyak orang menghindari kesendirian karena di sanalah bayangan luka, trauma, dan kebenaran diri muncul tanpa ampun. Namun bagi pemilik garis tangan tertentu, kesendirian adalah gerbang menuju kejernihan batin, kepekaan energi, dan kebijaksanaan yang tidak bisa diajarkan oleh siapapun. Video ini akan membawamu menyelami 7 kekuatan spiritual yang sangat luar biasa yang bisa bangkit setelah kamu bertahan dalam sunyi dan berani merenung sampai ke akar jiwa. Sebelum memasuki 7 kekuatan tersebut, penting untuk memahami simbolik dari kedua tanda ini. Garis tangan bulan sabit sering dikaitkan dengan intuisi tinggi, energi feminin kosmik, yaitu reseptif, reflektif, dan penyembuh, kemampuan membaca siklus hidup, dan koneksi kuat dengan alam bawah sadar. Sementara huruf M di telapak tangan melambangkan kepemimpinan spiritual, kejujuran batin dan integritas, potensi kemakmuran yang lahir dari nilai, bukan dari keserakahan, dan kemampuan mempengaruhi orang lain secara alami. Ketika kedua tanda ini hadir bersamaan, lalu ditempa oleh ujian kesendirian, maka lahirlah kombinasi kekuatan yang langka, yaitu pertama, intuisi tajam yang menembus kepalsuan. Setelah melewati fase kesendirian panjang, intuisi pemilik garis bulan sabit dan M tidak lagi samar. Ia menjadi tajam, presisi, dan sunyi. Kamu tidak perlu banyak bukti untuk tahu mana yang tulus dan mana yang palsu. Energi batinmu membaca getaran, bukan kata-kata. Kesendirian memutus kebisingan eksternal dalam keheningan itu. Intuisi dilatih seperti otot yang akhirnya kuat. Kamu belajar mempercayai bisikan halus dalam diri, dan bisikan itu jarang salah. Kekuatan ini membuatmu sulit dibohongi, cepat menyadari niat tersembunyi, dan lebih selektif dalam hubungan. Intuisi ini bukan paranoia, melainkan kejernihan batin hasil luka yang disadari dan diterima. Kedua, ketahanan jiwa yang tidak mudah runtuh. Kesendirian adalah ujian ketahanan. Banyak yang hancur karena merasa ditinggalkan, namun kamu bertahan. Dari sanalah lahir kekuatan kedua, jiwa yang tidak mudah goyah. Pemilik garis tangan ini telah melalui fase gelap. Setelah melalui fase gelap, memiliki kestabilan emosi, kemampuan berdiri tanpa validasi, dan ketenangan dalam tekanan. Kamu mungkin masih merasakan sedih, kecewa, atau marah, tetapi semua itu tidak lagi menguasaimu. Jiwa telah belajar bahwa rasa sakit bukan musuh, melainkan guru. Ketiga, kesadaran diri tingkat tinggi atau self-awareness. Perenungan mendalam akan memaksamu bertemu diri sendiri tanpa topeng sosial, tanpa peran palsu.
Dari sini lahir kekuatan ketiga, kesadaran diri yang jujur dan utuh. Kamu mengenal kelemahanmu tanpa membencinya, kekuatanmu tanpa menyombongkannya, dan luka batinmu tanpa menyangkalnya. Kesadaran-kesadaran ini akan menjadikanmu pribadi yang matang secara spiritual. Kamu tidak mudah terseret drama karena tahu apa yang layak diperjuangkan dan apa yang harus dilepaskan. Keempat, daya tarik energi yang alami dan tenang. Menariknya, setelah melewati kesendirian, banyak pemilik garis ini justru menjadi magnet energi. Bukan karena banyak bicara, melainkan karena ketenangan batin yang memancar. Orang-orang merasakan aman saat berada di dekatmu. Didengar mesti kamu tak banyak bicara dan terinspirasi tanpa tahu sebabnya. Ini adalah karisma spiritual, bukan karisma ego. Ia lahir dari jiwa yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Kelima, kemampuan menyembuhkan. Kekuatan kelima adalah kemampuan menyembuhkan. Bukan selalu secara fisik, tetapi emosional dan spiritual. Luka yang pernah kamu alami menjadi pintu empati yang dalam. Kamu mampu menenangkan orang yang gelisah, memberi nasihat tanpa menggurui, dan hadir secara utuh saat orang lain rapuh. Energi penyembuh ini muncul karena kamu pernah berada di titik paling gelap dan tahu rasanya bertahan tanpa pegangan. Keenam, kepekaan terhadap tanda dan sinkronisasi semesta. Setelah perenungan panjang, kesadaranmu menjadi selaras dengan ritme semesta. Kamu lebih peka terhadap isyarat kecil yang bermakna besar, pertemuan yang terasa ditakdirkan, dan waktu yang terasa tepat atau tidak. Ini bukan kebetulan, ini adalah sinkronisasi batin. Kamu belajar membaca hidup bukan sebagai rangkaian kejadian acak, melainkan pesan-pesan yang saling terhubung. Ketujuh, kepemimpinan spiritual yang rendah hati. Kekuatan terakhir dan paling matang adalah kepemimpinan spiritual tanpa paksaan. Pemilik garis bulan sabit dan M, setelah lulus ujian kesendirian dan kegelapan, tidak lagi ingin menguasai, melainkan membimbing. Kepemimpinanmu ditandai oleh keteladanan, bukan perintah, oleh keheningan yang berwibawa, dan keputusan yang berlandaskan nurani. Orang mengikuti bukan karena takut, tetapi karena percaya. Jika kamu pernah merasa sendirian, merasa dalam fase kegelapan, terasing, dan dipaksa merenung hingga lelah, ketahuilah, jiwamu sedang ditempa. Garis tangan bulan sabit dan huruf M bukan jaminan kemudahan hidup, melainkan tanda bahwa hidupmu mengandung misi batin. Kesendirian, kegelapan bukan kutukan. Ia adalah inisiasi spiritual. Dan setelah melewatinya, kamu tidak lagi sama. Kamu lebih sunyi, lebih tajam, lebih dalam, dan jauh lebih kuat. Jika kamu merasakan getaran saat mendengarkan video ini, mungkin inilah saatnya kamu berhenti mempertanyakan lukamu dan mulai menghormatinya sebagai sumber kekuatan. Selamat menempa jiwa dan terus semangat.